Metodologi penelitian untuk semester 10 Fakultas Kedokteran. Metodologi penelitian adalah salah satu bidang penting yang dipelajari mahasiswa kedokteran pada semester 10. Materi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang proses penelitian ilmiah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Pengetahuan ini sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang valid, andal, dan berkontribusi pada perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. 1. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Komponen utama metodologi penelitian meliputi pemilihan desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil. Metodologi penelitian dirancang untuk menjamin bahwa proses penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan dapat direplikasi. 2. Tahapan dalam penelitian ilmiah. 1. Identifikasi masalah penelitian. Peneliti perlu mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bidang kedokteran atau kesehatan masyarakat. Masalah harus spesifik, dapat diukur, dan memiliki dampak signifikan. Contoh, apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan risiko hipertensi pada usia muda? 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan untuk memahami penelitian terdahulu dan menemukan celah penelitian yang belum terjawab. Sumber: jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian. Tujuan: menyusun dasar teori dan kerangka konseptual penelitian. 3. Perumusan hipotesis dan tujuan penelitian. Hipotesis: dugaan sementara yang akan diuji dalam penelitian. Contoh: kebiasaan merokok meningkatkan risiko hipertensi pada usia muda. Tujuan penelitian: apa yang ingin dicapai oleh penelitian. Contoh: menganalisis hubungan antara kebiasaan merokok dan risiko hipertensi. 4. Pemilihan desain penelitian. Desain penelitian dipilih berdasarkan tujuan dan jenis data yang diperlukan. Jenis desain penelitian meliputi penelitian deskriptif, menggambarkan fenomena atau karakteristik tertentu. Contoh, studi prevalensi anemia pada anak sekolah. Penelitian analitik, menganalisis hubungan antara variabel. Contoh, studi kasus kontrol tentang hubungan antara konsumsi makanan cepat saji dan obesitas. Penelitian eksperimental, menguji efek intervensi terhadap variabel tertentu. Contoh, uji klinis obat baru untuk diabetes. Penelitian kualitatif, menggali pengalaman atau persepsi individu tentang suatu fenomena. Contoh,
Studi wawancara tentang pengalaman pasien kanker dalam menjalani kemoterapi. 5. Pengumpulan data populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok yang menjadi target penelitian. Sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Teknik sampling meliputi random sampling, stratified sampling, dan purposive sampling. Instrumen pengumpulan data, kuesioner, wawancara, observasi, atau alat pengukuran klinis seperti tekanan darah. Validitas dan reliabilitas data. Data harus valid, mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliable, konsisten jika diulang. 6. Analisis data dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian atau menguji hipotesis. Metode analisis tergantung pada jenis data kuantitatif, analisis statistik seperti uji T, regresi, atau ANOVA, data kualitatif, analisis tematik, atau naratif. Penggunaan software statistik seperti SPSS, Stata, atau R sering diajarkan untuk membantu analisis data. 7. Penyajian hasil-hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi. Hasil harus objektif dan berdasarkan data yang diperoleh. 8. Diskusi membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Menjelaskan implikasi hasil dan keterbatasan penelitian. 9. Kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan. Menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil. Rekomendasi, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya atau aplikasi hasil penelitian dalam praktik. 10. Penyusunan laporan dan publikasi penelitian biasanya disusun dalam format laporan atau artikel ilmiah. Publikasi dilakukan di jurnal ilmiah untuk diseminasi hasil penelitian. 3. Komponen penting dalam metodologi penelitian variabel bebas, independent variable. Faktor yang memengaruhi variabel lain. Contoh, kebiasaan merokok. Variabel terikat, dependent variable. Faktor yang dipengaruhi. Contoh, risiko hipertensi. Etika penelitian harus mematuhi prinsip etika, seperti persetujuan informed consent. Responden diberi informasi lengkap dan memberikan persetujuan. Kerahasiaan data, identitas dan data pribadi responden harus dijaga. Non-maleficence, tidak membahayakan responden. Kualitas data validitas internal, sejauh mana hasil mencerminkan hubungan kausal yang sebenarnya. Validitas eksternal, sejauh mana hasil dapat digeneralisasi ke populasi lain. 4. Topik penelitian yang umum di semester 10 epidemiologi klinis, studi prevalensi penyakit tertentu di populasi. Intervensi kesehatan masyarakat,
Studi tentang efektivitas program promosi kesehatan. Uji klinis, pengujian obat atau terapi baru. Kesehatan lingkungan, pengaruh polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Kesehatan mental, hubungan antara stres kerja dan gangguan kecemasan. 5. Tantangan dan peluang dalam penelitian. Tantangan, keterbatasan sumber daya, waktu, dana, dan akses terhadap populasi penelitian. Kendala etika, persetujuan responden, terutama pada penelitian sensitif. Analisis data yang kompleks membutuhkan keterampilan statistik yang memadai. Peluang, teknologi digital, penggunaan big data, aplikasi survei, dan analisis data otomatis. Kolaborasi internasional, penelitian lintas negara untuk isu global seperti pandemi. Peningkatan pendanaan. Banyaknya program hibah penelitian dari pemerintah dan organisasi. Kesimpulan, metodologi penelitian adalah fondasi penting dalam pendidikan kedokteran yang melatih mahasiswa untuk berpikir ilmiah, sistematis, dan kritis. Pada semester 10, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga praktik langsung dalam merancang, melaksanakan, dan menyajikan penelitian. Pengetahuan ini menjadi bekal untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan berbasis bukti di dunia kesehatan.